Sanggar Media Group terima permintaan maaf Ganjar Pranowo lewat PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Kecelakaan yang melibatkan kereta api dan mobil roda 4 mengakibatkan 2 orang penumpang tewas di lokasi. FIFA kembali meninjau perkembangan pembangunan di Stadion Manahan Solo yang berpotensi untuk ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan Piala Dunia U20. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Kecelakaan yang melibatkan kereta api dan mobil roda 4 terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Semarang. Kondisi mobil mengalami kerusakan cukup parah. Akibat insiden ini 2 orang penumpang mobil tewas di lokasi yang diketahui merupakan pasangan suami istri. Warga Tanggung Rejo, Kelurahan Tambak Rejo, Gayam Sari, Kota Semarang, dikejutkan dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek, relasasi Surabaya tujuan Jakarta, dengan mobil minibus di perlintasan tanpa palang pintu. Akibat insiden ini, 2 orang penumpang mobil tewas di lokasi. Diketahui korban merupakan pasangan suami istri bernama Alip Mukhtarudin, 55 tahun bersama istrinya Surati, warga Kota Salatiga. Menurut keterangan seorang saksi, Sulio yang mengetahui kejadian tersebut, mobil yang dikendarai Alip sempat berhenti di rel sisi utara. Saksi pun sempat memperingatkan dan melambaikan tangan untuk meminta pengemudi untuk melanjutkan mobil karena kereta akan segera melintas. Diduga tidak mengetahui peringatan yang diberikan saksi, kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, mobil bernomor polisi H8892DK yang dikemudikan oleh Alip mengalami kerusakan cukup parah. Sementara kedua korban terlempar dari dalam mobil dan tergeletak dalam kondisi tewas. Dari saya bawa ke sana itu Tanggung Rejo, mobil di tengah rel, ya mau nyabrang itu, tahunya mungkin keretanya yang lewat sebelah sana, nggak tahunya lewat sini. Terus ada korbannya nggak? Ada korbannya Pak? Korbannya 2, laki-laki sama perempuan. Itu kejadian jam berapa? Jam setengah 1 lebih dikit. Sementara itu, Emi Purwaningsih, keluarga korban yang tiba di lokasi, mengatakan bahwa korban merupakan adiknya yang saat itu dalam perjalanan pulang ke Salatiga, usai mengantarnya ke rumah saudara di Kelurahan Tambak Rejo. Sebelum pergi, kedua korban yang diketahui dalam keadaan berpuasa tersebut mengatakan akan mampir ke masjid untuk sholat duhur terlebih dahulu. Salatiga kan suruh ngantar ke Semarang sini. Tadi habis dari Salatiga ke sini terus langsung pulang? Iya, berhenti sebentar langsung pulang ya. Oh gitu. Katanya kan udah tak pesen, kan dia puasa kan dua-duanya itu. Aku mau ke masjid dulu sholat. Tak pesen nih, hati-hati om, nanti kalau ngantuk berhenti. Belum sampai ini, belum sampai masjid aja celaka. Sementara itu, Kapolsek Gayam Sari Kompol Hengki Prasetyo mengatakan dari penyelidikan sementara dan keterangan sejumlah saksi sebelum tersambar oleh kereta api, mobil tersebut dalam kondisi mati mesin di atas rel. Diduga kedua korban tidak melihat kereta api akan melintas dan tidak sempat menyelamatkan diri keluar mobil. Bangkai mobil terpaksa ditarik dengan truk setelah evaluasi mobil sempat mengalami kendala lantaran bodi mobil terjepit oleh jembatan rel. Sedangkan 2 jenazah korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan ke keluarga. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Menghadapi libur Lebaran 2023, sejumlah kesiapan dilakukan Kapor Lantas Polri bersama dengan pihak pengelola jalan tol. Pengecekan pun dilakukan untuk mengatasi hambatan arus lalu lintas selama arus mudik Lebaran, mulai kondisi jalan, rest area hingga gerbang tol. Dengan mengendarai mobil dinas sendiri, Kakor Lantas bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat serta pengelola jalan tol, Kamis petang tiba di gerbang tol Kali Kangkung Semarang.
Kakor Lantas bersama rombongan usai melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik menjelang operasi ketupat 2023 di wilayah Jawa Tengah. Kakor Lantas meminta seluruh pihak pemangku kepentingan jalan tol untuk lebih awal menyiapkan skenario kelancaran lebih awal dalam menghadapi masa libur Lebaran nanti. Pada masa Lebaran mendatang diperkirakan jalan tol masih menjadi jalan favorit bagi para pemudik untuk menuju ke kampung halaman. Untuk rest area menjadi perhatian serius pada saat libur Lebaran nanti. Kakorlantas akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada rest area yang sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Cobain lagi sekarang jalan dari Tegal lewat jalur fisik. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, tadi saya lihat jalan juga ada beberapa melibur lubang di jalan tol. Saya khawatir nanti membahayakan penumpang ataupun pengemudi yang mungkin nanti terkejut. Ya ini harus kita setrika tanda kutip memang ya untuk memastikan kesiapan prasarana ini tadi. Jadi ini sudah survei kita yang ketiga, selain Pantai Selatan, lalu Pantura sudah kemarin Pak Eri, dan saya juga tidak bisa hadir. Hari ini kita jalan tol yang pernah saya lalui 1 tahun yang lalu. Nanti terakhir adalah Banten untuk kesiapan penyeberangan. Sementara itu, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Triyono Jumo Asmoro mengatakan akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama masa libur Lebaran. Pihaknya telah menginventarisasi sejumlah sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan. Salah satunya adalah perbaikan jalan berlubang. Nanti kita tindak lanjuti, langsung kita perbaiki. Jadi untuk persiapan Lebaran tentunya beberapa lokasi kondisi jalan yang ada lubang-lubangnya segera kita tutup. Dan insya Allah kita akan pastikan bisa tutup selesai semuanya di awal April. Ada berapa titik Pak yang mengalami lubang? Saya tidak apa persis ya berapa titiknya, tapi tadi sudah kami identifikasi Pak lokasi-lokasinya dan segera kami tutup lubang tersebut. Selain itu, adanya kendaraan listrik juga akan menimbulkan masalah baru jika rest area tidak dilengkapi dengan tempat untuk melakukan pengisian baterai kendaraan listrik. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. FIFA kembali meninjau perkembangan pembangunan di Stadion Manahan Solo. Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Solo itu ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah pertandingan Piala Dunia U20 pada Mei 2023 mendatang. FIFA kembali melakukan inspeksi tertutup di Stadion Manahan Solo pada Jumat siang 24 Februari 2023. Tim perwakilan dari FIFA melakukan pengecekan kembali di sejumlah titik yang ada di Stadion Manahan Solo. Kadispora Kota Solo Rini Kusumandari mengatakan bahwa perwakilan FIFA yang melakukan peninjauan ke Stadion Manahan adalah venue manajer Sani. Dia ingin mengetahui kesiapan Stadion Manahan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U20. Menurutnya, sejumlah pembangunan sudah selesai, seperti gerbang, toilet untuk difabel, pria dan wanita yang dipisah, dan tangga. Khusus di Stadion Manahan, nantinya rumput lapangan akan disulam pada Maret mendatang. Sejumlah CCTV juga akan dipindahkan titiknya. Kemudian kawasan stadion akan dipasangi lampu penerangan. Rini berharap Stadion Manahan dapat dipilih untuk menggelar final Piala Dunia U20. Rini menjelaskan bahwa drawing akan dimulai pada tanggal 31 Maret di Bali. Dari hasil drawing nanti dapat dilihat di stadion mana yang akan digunakan baik di babak penyisihan, semifinal maupun final. Sampai dengan 28, tergantung jadwalnya, nanti FIFA akan datang lagi untuk inspeksi yang terakhir. Dan hasilnya tadi sudah sesuai dengan standar FIFA, tinggal mengejar yang ada beberapa seperti pekerjaan toilet masih sekitar 35% nanti untuk dikejar. Tadi sudah sesuai, hampir 90% semuanya sudah sesuai. Sesuai dengan apa yang sudah kemarin rekomendasi dari FIFA, hasil inspeksi yang kemarin, terus ditindaklanjuti ini semuanya sudah sesuai. Untuk menjadi lokasi perhelatan final Piala Dunia U20, Kota Solo harus bersaing dengan daerah lainnya. Sebab Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Gelora Sriwedari di Palembang juga berpotensi ditunjuk sebagai tuan rumah final U20. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Komisi 4 DPRD Solo melakukan sidak kondisi rusa yang ada di Sriwedari Solo. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti laporan terkait puluhan rusa yang tak terawat dan kelaparan. Beginilah sidak yang dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Solo pada Jumat siang 24 Februari 2023. Dalam sidak tersebut, puluhan rusa yang ada di Sriwedari dicek satu persatu kondisinya secara fisik dan kesehatannya. Seperti yang terlihat dalam video, bahwa rusa tersebut tampak berkumpul saat diberi makan. Makanan yang diberikan tersebut adalah kangkung dan wortel. Seorang pengurus rusa yakni Joko Setiono mengatakan bahwa dirinya setiap hari selalu memberikan makan kepada rusa-rusa tersebut. Menurutnya, pemberian makan bagi puluhan rusa di Sriwedari ini juga sudah terjadwal, yakni 3 kali dalam sehari. Joko juga mengaku selama mengurus rusa tersebut, dirinya tak pernah mendapati satupun rusa yang sakit. Oh, dari UPT. Itu sehari itu berapa, Pak? 3 kali. Pokoknya pagi saya datang itu jam 7 saya makan. Menghabiskan berapa banyak Pak sekali pakan? Per kilo atau gimana? Motor kayak Pak. Dia pagi, siang, malam Pak, sore Pak? Sore ya mau pulang. 3 kali. Jam 4:30 itu sore. Kangkung sama wortel. Sedangkan Ketua Komisi 4 DPRD Solo, Janjang Sumaryono Aji, yang melakukan pengecekan langsung di lapangan, mengatakan bahwa pihaknya tak menemukan satupun rusa yang kelaparan. Ditambah tenaga untuk mengawasi idang-idang ini, karena saya takut nanti jika jika ada pengunjung ataupun penonton hadir di sini ya nantinya saya khawatirnya nanti jadi eneng sing aneh-aneh nyeleneh ngasih makan atau apa-apa kan. Lah ini perlu ada apalagi nanti kalau ada mobil, saya takut yang kecil-kecil ini. Nah ini harapan kita ya harus setiap hari dicek jumlahnya. Janjang juga menjelaskan bahwa kondisi fisik rusa yang ada di Sriwedari cukup baik dan gemuk-gemuk. Menurut hal itu dapat dilihat dengan kasat mata. Meski begitu, pihaknya meminta Dinas Pariwisata untuk menambah tenaga guna untuk memantau puluhan rusa yang ada di Sriwedari.
Hal itu menurutnya sangat penting guna memantau aktivitas pengunjung yang datang agar tidak memberi pakan atau makanan sembarangan terhadap rusa yang ada. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pesantren yang sempat belum dapat izin dari Kementerian Dalam Negeri akhirnya mendapatkan restu pada 8 Februari lalu. PCNU Kabupaten Pati mendesak ranperda pesantren ini untuk segera diselesaikan. Dibahas dari nol, ranperda pesantren segera diselesaikan rancangan peraturan daerah tentang pesantren. Mulanya mengalami kendala dalam pembahasannya. Hal ini dikarenakan pemegang kepemimpinan di kabupaten sendiri merupakan pejabat, sehingga memerlukan izin kepada Kementerian Dalam Negeri. Berbeda jika dipimpin langsung oleh bupati, maka bisa langsung untuk dibahas. Sebetulnya ranperda telah dibahas namun dikarenakan belum ada izin dari Kemendagri, sehingga pembahasannya dimulai dari nol. Tetapi kini ranperda tersebut telah ditanggapi oleh PJ Bupati Pati, sehingga sudah siap untuk dibahas. Ketua PCNU Kabupaten Pati, Yusuf Hasim, meminta supaya ranperda terkait pesantren segera dituntaskan. Mengingat ranperda ini sudah digodok sejak 2022 dan seharusnya tuntas pada akhir 2022. Ranperda ini diharapkan menjadikan pesantren sebagai lembaga yang lebih eksis dalam menggembleng generasi muda. Ini menurut pandangan kami dari Nahdlatul Ulama wajib hukumnya untuk segera diselesaikan. Karena apa? Karena undang-undang sudah ada dan raperda ini sudah kita rancang sejak tahun 2022 yang lalu. Oleh karena itu kami mohon kepada wakil-wakil kami yang di legislatif agar bisa betul-betul step by step-nya ini jelas, ada kejelasan.
Pihaknya berharap para wakil rakyat yang duduk di DPRD diharapkan dapat menuntaskan ranperda pesantren. Selain itu, pengawalan implementasi antar elemen baik Dewan Pemerintah dan pesantren harus bersinergi supaya selaras dengan tujuan awal dari ranperda ini, yakni memberikan pendampingan pesantren supaya lebih berdaya guna dalam membantu program-program pemerintah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ormas Masyarakat Penjaga Nusantara bersama Komisaris Lingkar Media Group lakukan mediasi di Pendopo Kabupaten Pati berujung damai. Lingkar Media Group terima permintaan maaf Ganjar Pranowo lewat PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Dalam upaya perdamaian tersebut, Lingkar dikawal Ketua Umum Mantra Supriyadi yang hadir bersama perwakilan anggota Ormas Mantra lainnya. Tampak sejumlah saksi baik dari Ormas Mantra, Polresta Pati, dan Kodim 0718 Pati bahwa telah terjadi penyelesaian yang baik antara Lingkar Media Group dengan Ganjar Pranowo yang belakangan ini sempat memanas dan mengakibatkan ketersinggungan dari Aksun selaku pendiri dari pemilik Lingkar Media Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meluruskan saja terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo. Pada kesempatan ini saya hanya meluruskan terkait dengan ucapan beliau yang menyebutkan mediamu Rajekto. Hal ini sebenarnya tidak ditujukan pada media Lingkar. Untuk itu apabila ada kesalahpahaman, saya minta maaf dan dengan penjelasan ini saya harap menyelesaikan segala permasalahan yang sempat ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Henggar berharap dengan statementnya tersebut dapat meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Lingkar dan Ganjar serta dapat mengakhiri persoalan yang ada. Di sisi lain, Komisaris Utama Lingkar Media Group menyambut baik permintaan maaf dan klarifikasi dari PJ Bupati Pati. Dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh Pak PJ Bupati, Bapak Henggar, dalam hal ini sebagai kapasitas beliau merupakan bawahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah yang ada di Pati. Tentunya saya selaku Komisaris Utama Lingkar Media Group yang dituakan di Lingkar Media Group menyambut baik permintaan maaf dan klarifikasi yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati. Dan tentunya apresiasi yang baik ini, apresiasi yang saya berikan ini dilatar belakangi oleh bahwa kami selaku Lingkar Media Group tentunya kita berkepentingan, kita berkeinginan untuk bekerja secara nyaman, dapat rezeki banyak dan berkah. Ketika hal ini dapat terwujud atau kita yakini akan besar kemungkinan terwujudnya apabila ada situasi yang kondusif. Situasi kondusif inilah yang kita yakini kita perjuangkan. Sebagai orang yang memiliki kompetensi di bidang tata pemerintahan dan kejurnalistikan, ia ingin tetap menjaga marwah Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, apalagi sebagai warga Jawa Tengah. Terdapat hubungan timbal balik yang terikat antara gubernur dan warganya. Sebagai owner perusahaan pers, ia pun membuka pintu selebar-lebarnya apabila dari pihak pemerintah ingin meminta bantuan Lingkar Media Group dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan publik kepada masyarakat. Lantaran memang 5 fungsi utama jurnalistik di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai sumber informasi, hiburan, pendidikan, kontrol sosial, dan perekat sosial. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.